Salam jumpa para pendengar setia Radio Muntini 106 FM. Kita kembali lagi dalam program acara kita yaitu Telisik, Telaah Isu-Isu Sosial Kemasyarakatan. Nah, bersama kita kali ini sudah kedatangan tamu yaitu dengan Bu Telda. Bu Telda, apa kabar hari ini? Apa kabar? Luar biasa hari ini boleh ketemu lagi, boleh jumpa lagi bersama pemirsa di rumah. Kita akan lanjut dengan Telisik, program kita bersama. Oke, baik Bu Telda. Nah, tema kita kali ini bicara apa? Khusus anak muda. Nah, khusus anak muda tentang bicara dan juga keluarga muda ya. Dompet aman, hati tenang. Panduan keuangan santuy khusus untuk anak muda Katolik. Oke, jadi ini bicara toran tentang keuangan, bicara doi kayak ini. Doi. Baik, betulkah? Iya. Oke, nah sebelum terang lanjut, ini kita pembahasan ini akan lebih detail lagi diskusi kita. Nah, untuk itu para pendengar setia Radio Muntini 106 FM, kita akan masuk diskusi kita kali ini. Nah, Bu Telda, ini saya tanyakan. Kan sekarang anak muda, kenapa sih gampang sekali itu dorang boleh terjebak istilah pinjol ilegal, pinjaman online ya, atau yang di bahasa lain lagi rentenir. Nah, apa yang boleh dorang bikin, apa sampai dorang suka mau iko ini dan atau tergiur dan mau iko ini? Ya, kita ingat sekarang bahwa orang biasa hidup instan, pola hidup instan, menginginkan yang lebih sementara dompet tidak memenuhi syarat. Ya, anak muda sering tergiur karena tawaran pinjol ilegal itu sifatnya instan dan kelihatannya mudah, gampang, tinggal butuh KTP, nomor handphone. Padahal tidak berpikir panjang, hal-hal yang demikian pasti ada udang di balik batu. Biasanya anak muda kalau kepepet ya butuh duit untuk gaya hidup, beli HP baru atau sekedar nongkrong biar tidak ketinggalan zaman. Apalagi ya. Sekarang sudah ada iPhone berapa saya ada kira. iPhone kesekian. Pasti kalau kepepet, apalagi lihat iklan, sekarang media sosial begitu terbuka ya, dengan iklan-iklan pinjol dengan berbagai merek, padahal tetap sama. Namanya pinjol pasti hutang. Intinya adalah hutang. Apalagi diiming-imingi dengan cair cepat tanpa ribet, nggak susah-susah, paling gampang daripada minta doi pak orang tua ataupun kerja yang susah payah. Mereka lebih pikir ya yang instan saja. Ini sangat ampuh, padahal beresiko untuk anak muda. Dan mungkin ini pengaruhnya pengetahuan finansial untuk anak muda, tentang bunga, tentang denda, dan juga cara membedakan mana pinjol yang legal, mana yang ilegal, ya. Dan juga bikin gampang mereka, kalau anak muda gampang tertipu. Ya, tekanan dari teman sebaya mungkin ikut-ikutan tren, ikut-ikutan gaya, ya pasti cepat tergiur. Jadi motivasi awal untuk mereka untuk boleh terjun ke pinjam. Oke, baik, betul dah. Nah, lanjut lagi kalau di sisi gereja Katolik sendiri ini berbicara doi ini, nah dibilangkan bahwa gereja juga menentang istilah riba. Nah, apa relevansi bagi anak muda saat ini? Nah, ini gereja Katolik itu justru punya prinsip yang relevan dan anti kuno kalau soal keadilan finansial. Ya. Dari dulu kita bisa baca dalam kitab suci, ajaran gereja itu tegas mengenai melarang praktek riba. Mengapa? Karena itu salah satu bentuk penindasan yang memanfaatkan kesusahan orang lain.
Yesus sendiri marah ketika mengusir para penukar uang di Bait Allah. Itu bukti kalau eksploitasi ekonomi itu tidak benar. Relevansinya untuk anak muda sekarang yakni kita harus mengajarkan mereka tentang iman untuk jadi manusia yang bermartabat dan adil, termasuk dalam urusan duit. Orang kalau bicara duit, katanya setan pun bangkit. Dan kita ajari kalau pakai duit itu harus ke hal-hal yang baik, bukan untuk menindas atau malah menjadikan orang lain jadi korban penindasan. Pada prinsipnya justru sangat relevan ya buat anak-anak muda untuk tidak terjebak dalam modus-modus penipuan keuangan modern. Ya. Oke, baik, Tilda. Nah, jadi di saat misalnya rupa ini sudah ada utang, nah baru sampai bisa mental hancur atau mental jadi down, bahkan hubungan keluarga bisa hancur. Nah, memang seburuk itukah dampak dari ini pinjaman online dan bahkan ambil dari rentenir? Bagaimana? Iya, apalagi kalau pinjol ya, kita menjaminkan KTP dan menjaminkan nomor HP. Pasti sesudah itu ada yang disadap, ada yang dihubungi, diberitahu bahwa ada pinjaman online dari si ini, si itu. Orang kalau dengar seperti itu, orang yang terjebak itu pasti rasa somalo ya. Orang Manado bilang somalo, apalagi diteror terus oleh para penagih hutang, dan ada kalanya ada yang bersifat kasar dan arogan. Dan bisa saja data diri, nomor KTP sekarang lagi marak, jangan sampai salah kasih pak orang ya. Data diri kita bisa tersebar ke semua kontak yang ada di dalam handphone kita. Dan pasti ini membuat orang jadi stres, jadi malu, jadi takut, susah tidur, bahkan bisa-bisa jadi depresi berat. Mengapa? Karena ini mempertaruhkan harga diri. Seakan-akan harga diri sejatuh-jatuhnya, tidak berharga lagi. Dan bisa-bisa ini menjadi tekanan mental ya bagi mereka yang mengalami pinjaman online ya. Seringkali merembet ke hubungan sesama keluarga dan juga jadi gampang marah. Jadi badusta, jadi tukang badusta, tanya akang, ini dang siapa benama? Semulai lagi saling bertanya, pasti akan terjadi percekcokan di dalam keluarga, entah mama papa, anak sesama kakak adik, ataupun mungkin dengan orang lain. Dan orang yang demikian akan menarik diri dari lingkungan kekerabatan. Bisa saja keluarganya pecah, kehilangan kepercayaan diri, dan keharmonisan rumah tangga bisa jadi berantakan. Jadi utang ilegal itu memang bisa menghancurkan segala aspek kehidupan, bukan cuma dompet. Bukan cuma bikin rusak dompet. Ini memang besar sekali dampak ya. Memang posisinya memang lebih dampak negatif dibandingkan dampak positifnya. Nah, namun Bu Tilda, ini kan seringkali kan orang bicara bisa dorang butuh doi cepat kan, ini kok karena kebutuhan sekali kok ini, karena ini for mau bayar kuliah, karena dadakan, atau tiba-tiba ada yang sangat mendesak, misalnya darurat yang mesti butuh uang cepat ini. Nah, apakah utang itu bisa berarti dosa? Nah, bagaimana menurut pandangan Katolik? Ya, dalam pandangan Gereja Katolik, utang itu sebenarnya tidak dosa. Gereja juga tidak melarang orang untuk berhutang, ya, tapi mengajarkan kita untuk berhati-hati, bertanggung jawab, dan punya niat yang baik. Kalau utang, bayar. Utang bisa jadi alat yang berguna untuk mereka yang menggunakannya secara bijaksana. Misalnya untuk investasi pendidikan,
untuk modal usaha yang produktif atau kebutuhan yang mendesak yang memang tidak bisa ditunda dan sudah dihitung kemampuan bayarnya. Namun utang baru jadi masalah kalau diambil sembarangan, tidak di luar perhitungan kemampuan untuk bayar, ataupun digunakan untuk cuma for gaya-gaya, untuk kebutuhan konsumtif. Apalagi kalau pakai cara-cara riba yang menipu. Nah, intinya adalah bagaimana kita jadi orang yang jago atur keuangan, jago atur duit. Mengapa? Karena duit juga titipan Tuhan. Dan yang paling penting, selalu menepati janji kita untuk bayar utang. Supaya tidak membuat orang lain kecewa, kita juga tidak jadi susah. Ya. Karena bicara tentang menepati janji ini lain-kali ini jadi persoalan. Karena lain-kali pas saya kasih pinjam, tuh tren yang yang kasih pinjam itu yang kurang dari dusu. Kurang sama dia yang dapat utang. Padahal dia yang kasih pinjam tuh doi. Aduh, jadi memang sangat penting untuk bagaimana orang untuk mengatur sebenarnya kan, mengatur, mengelola bagaimana keuangan kita, baru keuangan keluarga, dan itu memang jadi poin penting untuk kita bersama. Nah, lanjut lagi, Bu Telda. Ini prinsip jago atur duit ini merupakan juga titipan Tuhan yang tadi dikatakan ini. Bagaimana kita mengaplikasikannya ini ke anak muda yang seringkali kan anak muda lebih suka instan, lebih suka yang melihat ada diskon cepat, jadi orang langsung suka membeli. Jadi ataupun ada barang-barang yang orang suka atau lucu itu langsung beli. Nah, bagaimana ini? Silakan. Ini prinsip jago atur duit. Itu mengajarkan kita untuk yang punya duit dan yang tidak punya duit mengatur keuangan ya. Dalam arti bukan tidak punya duit terus atur. Ya bisa saja dia hutang, tapi dengan catatan ingat jangan lupa bayar. Kemudian hitung kira-kira saya mampu bayar atau tidak ya. Hasil freelance atau hadiah ataupun uang yang kita kerjakan ya, hasil pekerjaan kita itu merupakan titipan Tuhan yang harus kita kelola secara cerdas. Nah, aplikasinya simple ya. Kita harus menahan diri dari godaan impulsif. Sebelum beli, tanya kepada diri kita sendiri. Ini betul-betul kita butuh atau cuma ingin? Beda ya, kebutuhan dan keinginan. Nah, ini juga berarti kita harus buat anggaran. Uang jajan atau penghasilan kita berapa, kita pisahkan. Mana buat menabung, mana buat kebutuhan, atau mana buat fun ya, untuk enjoy kita, untuk kebersamaan, untuk nongkrong. Hindari pemborosan cuma gara-gara gengsi. Oh, karena kita udah paling kita pe cewek, kita pe cowok, kita mesti ada dompet tabal ya. Atau ikut teman ya. Teman mungkin orang tuanya punya penghasilan yang lebih. Tapi kita lihat kemampuan orang tua kita, jajannya kita berapa. Kalau yang sudah bekerja, lihat kemampuan penghasilan kita sebulan itu berapa. Ya. Kalau sudah jago atur duit sendiri, kalau kita sudah cerdas mengatur keuangan kita sendiri, pasti kita akan bebas dari tekanan finansial dan bisa pakai uang kita buat hal-hal yang lebih bermanfaat. Bahkan mungkin bisa kita menolong sesama ya dengan keuangan kita yang ada. Oke, baik Bu Telda. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan para anak muda, itu mereka mempertanyakan di saat bagaimana ini jadi jago atur duit ini. Nah, bagaimana paling gampang itu supaya orang boleh bikin sendiri dompet anggaran pribadi untuk dorang diri sendiri. Jadi yang paling gampangnya mau bikin bagaimana? Nah, mungkin ada tips ya. Yang paling gampang ya, yang biasa juga saya kerjakan sejak sekolah
punya uang lebih karena kebetulan ada beasiswa, ada hadiah, biasa catat. Paling Misalkan penting ya, adalah mencatat. Catat. Ada sebagian yang kita gunakan untuk tabungan, kita presentasikan tabungan, kemudian untuk kebutuhan harian, dan untuk kebutuhan fun ya, kebutuhan yang lebih ya, misalnya kita mau makan sama-sama dengan teman-teman, kira-kira berapa itu, cukup enggak ya? Kalau biasa mencatat, memang mencatat ini ribet. Iya. Aduh, pulangnya kita mesti mencatat, apalagi anak muda. Gunakan handphone untuk mencatat. Ada note di HP, boleh catat ya. Bulan ini saya dapatnya berapa? Saya mau belanja berapa? Kalau untuk anak-anak yang masih sekolah, saya lebih cenderung karena kebetulan punya anak remaja 2 orang, saya lebih cenderung kasih uang jajan biar dia bagi. Saya selalu anjurkan bawa bekal, bawa minum. Karena kalau tidak bawa bekal, tidak bawa minum, pasti hampir-hampir tidak cukup. Karena uang jajan mereka saya hitung pas, ya. Dan saya selalu anjurkan catat. Dari 2 kakak beradik, saya bisa bandingkan mana yang bisa atur duit, mana yang belum bisa atur duit. Harus dibantu oleh orang tua. Walaupun memang mencatat itu susah, tapi kalau kita tertib, kita disiplin, pasti keuangan kita pasti teratur. Sedangkan mencatat, kadangkala bocor. Ternyata ada kebutuhan ini. Kadangkala 2 anak remaja di rumah pasti tambah dam, karena ternyata tidak cukup. Apalagi kalau tidak mencatat, pasti bocor di mana-mana. Ya. Dan ingat, ada bagian untuk tabungan. Melatih diri dari sejak dini untuk tetap menabung. Karena kalau cuman pegang duit sendiri, pasti habis. Kalau habis. Untuk anak-anak muda, dapat hari ini, habis hari ini. Begitu. Oke, baik Bu Tilda. Jadi memang pesan paling penting itu mencatat. Mencatat. Jadi tantangan untuk anak muda bagaimana mereka mencatatnya. Nah, itu tinggal dari diri mereka untuk bagaimana mengelola supaya keuangan mereka bisa diatur dengan baik. Nah, untuk itu para pendengar setia Radio Mentini 106 FM, kita break dulu sejenak, kita istirahat dulu sambil kita dengarkan lagu yang akan diputar ini. Kita kembali lagi, para pendengar setia Radio Mentini 106 FM. Kita akan lanjut diskusi kita bersama dengan Bu Tilda. Nah, Bu Tilda, kita lanjut diskusi. Ya. Itu di sini kan kadang anak muda ataupun saya sendiri itu suka untuk membeli barang. Nah, apalagi biar kayak sama dengan kata teman-teman gitu toh. Nah, bagaimana yang menjadi pertanyaan di sini, bagaimana orang boleh mau bedakan antara yang menjadi trompet kebutuhan dengan mana yang jadi trompet keinginan. Nah, karena ini bisa jadi karena sama-sama nggak bisa bedakan ini, jadi semua langsung orang beli. Nah, bagaimana ini? Nah, membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Butuh esensinya adalah buat kelangsungan hidup. Misalnya makan, transportasi ke sekolah tentunya bukan mejeng, pulsa buat belajar. Nah, sementara keinginan itu yang bikin hidup kita nyaman untuk bergaya. Misalnya minta HP keluaran terbaru, bukan darurat kok itu untuk gaya supaya sama dengan tamang. Baju branded cuma karena tren, atau sering jajan di kafe-kafe terkenal, kafe-kafe hits. Sekarang muncul kafe-kafe kiri kanan muka belakang ini. Dan sebelum klik check out, misalnya kita belanja online, memang so ngiler sekali Kang, ada lia-lia ini baju model baru, sepatu model baru, HP model baru.
sekarang coba jeda, kita merenung sejenak, tanya pada diri kita sendiri, kalau saya mau beli itu, apa dampaknya ke hidup saya? Boleh keinginan itu atau barang itu orang tunda untuk beli. Nah, seringkali tergoda, kebetulan ada FOMO, fear of missing out, atau tekanan sosial. Nanti kita tak beda dari teman-teman, yang tidak sama dengan teman-teman. Nah, dengan bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, kita lebih gampang untuk mengatur keuangan, lebih gampang untuk merem. Kita mau beli ini, kita mau beli itu. Kalau memang itu kebutuhan, pasti orang tua atau sanak saudara juga pasti mendukung. Tapi kalau cuma sekedar gaya-gaya, tanya ke orang tua, "Mak, kita suka ini." Mak bilang, "Aduh, itu kok cuma forba gaya." Nah, ini anak-anak muda sekarang kalau bilang, "Nyak mau sama dengan kita petamang. Tapi tamang so pakai yang iPhone dengan tipe sekian." Aduh. Nah, kalau orang mau duit aman, tidak lari ke salah tempat, pikirkan baik-baik. Apakah itu berdampak baik untuk kita? Apakah kita butuh? Atau hanya sekedar keinginan? Pasti beda. Oke, baik, Matilda. Nah, memang sangat jelas bagaimana kamu membedakan sebenarnya kebutuhan dan keinginan yang sudah tadi Ibu Matilda sudah jelaskan. Memang jadi tantangan karena lain-kali antara butuh dan pingin ini biasa orang sesuatu kali, bikin satu. Jadi sampai akhirnya tuh belanja dengan tuh doi itu boleh tahan, ini langsung habis satu kali dapat. Jadi memang jadi tantangan apalagi anak muda ya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, bagaimana anak muda apalagi yang kalau DP doi jajan itu cuma pas-pasan. Nah, bagaimana dorang boleh menabung untuk dana darurat? Nah, mungkin dari Bu Telda ada pengalaman atau bagaimana cara supaya dorang bisa mensisihkan untuk dana darurat ini? Ya, sebenarnya kalau belajar membedakan kebutuhan dan keinginan, pasti dapat duit yang tidak pikir belanja. Yang pertama-tama kita sisihkan tabungan. Orang susah sekarang membedakan, ya doi pas-pasan lagi mau tabung. Coba belajar menyisihkan dari yang terkecil. Kalau kedua anak saya di rumah biasa dapat jajan sekian. Saya tahu mana yang tahu atur duit, mana yang tidak. Sehingga duit sebagian yang saya tahu tidak bisa atur duit, saya sisihkan sendiri. Tapi yang bisa atur duit, akhir minggu pasti, "Mah, simpan dang kita 50.000. Kalau yang tidak bisa atur duit, mana dia mau simpan? Saya sebagai orang tua yang harus bijaksana. Mana yang bisa disimpan, bisa disisihkan. Ketika dia butuh, sebenarnya dia ada duit, tapi langsung kasih tahu, tinggal mama ada tambah. Padahal sebenarnya itu disisihkan untuk kebutuhan dia. Tapi dia tidak bisa mengatur keuangan. Memang untuk anak muda itu keinginan lebih cenderung besar daripada kebutuhan. Belajar menyisihkan dari hal yang kecil. Nah, biasanya tipsnya jangan kasih sama-sama dengan doi jajan. Ya. Kalau kita sendirikan, misalnya dapat 20.000, 5.000 itu tabung, 15.000 itu dihemat-hematkan supaya boleh pas. Kan kalau misalnya jajan, kalau bicara anak SMA atau anak SMP, kalau mereka sudah bawa bekal dari rumah, bawa minum dari rumah, apalagi yang mereka inginkan. Paling tinggi itu beli jajan yang sebatas 10.000, ya. Pasti ada sisa lagi. Tapi kalau tidak disendirikan dari awal, pasti habis. Kalau sudah diatur sedemikian tabungan lebih dulu, pasti susah. Dan sekarang lagi marak, kalau misalnya simpan di rekening banyak potongan administrasi ya, administrasi untuk rekening bank. Coba pilih rekening yang tidak ada administrasinya. Di semua bank yang saya tahu ada
tabunganku itu nanti dia di atas 500 atau sekian baru ada potongan. Dicoba itu atau menggunakan celengan. Ini dulu-dulu kuno tapi sangat manjur. Kalau kedua anak saya biasa dari kecil saya belikan celengan. Mau taruh uang logam atau mau taruh uang kertas, iya, itu urusan mereka. Tapi yang penting celengannya diawasi oleh orang tua. Bantulah untuk mereka bisa mengatur keuangan. Oke, baik Bu Tilda. Ini pengalaman yang luar biasa dari sharing juga. Nah, kita lanjut lagi. Saat ini kan memang kita hidup di era digital. Nah, anak-anak muda juga berhadapan dengan era digital yang orang bilang tinggal scroll untuk informasi. Jadi banyak sekali informasi yang tinggal di scroll dengan sentuhan jari saja. Nah, ini pun membuat banyak godaan untuk belanja online. Nah, gimana untuk cara anak muda ini menjaga kesehatan finansial ini di tengah banjir diskon atau tren viral? Nah, apalagi ini kan semua mendekati 17 Agustus. Nah, banyak sekali ini kalau bicara DP promo-promo. Nah, gimana? Ini bukan cuma anak muda, anak muda semua. Orang tua. Bahkan juga. Kalau yang punya HP, punya aplikasi untuk belanja online. Ya pasti sekalipun di rumah tetap mereka shopping ya. Ini saya juga sering kali ya scroll, lihat ada yang bagus. Sering kali kembali ke membedakan kebutuhan dan keinginan. Misalnya baju, kita mau pakai di mana? Mau beli sekarang untuk apa? Nanti kalau mau pakai berikut, so beda model lagi. Dan ini banjir diskon ini setiap bulan ada ini di media online untuk marketplace-nya banyak ya. Apalagi di angka misalnya tanggal 1 bulan 1, tanggal 2 bulan 2, tanggal 3 bulan 3 dan seterusnya. Pasti ada diskonnya, ada 11-11, ya, ada 12-12. Tapi selalu belajar kembali ke membedakan kebutuhan dan keinginan. Dan mempertimbangkan, ada dana enggak? Ada uang enggak untuk beli? Duitku cukup enggak? Jangan-jangan harus tombok, ya. Nah, memang sangat bermanfaat. Sekarang kalau saya lebih cenderung kembali, bagaimana kalau mereka yang berjualan online saja daripada mengejar diskon belanja online. Orang bilang butuh modal, ya itu tinggal diatur. Kalau kamu punya tabungan, pasti jadi modal. Tapi kalau tidak punya tabungan, pasti tidak akan jadi-jadi. Dan kita harus belajar cerdas dalam berbelanja. Sambil kembali tadi, membedakan kebutuhan dan keinginan. Oke, baik, betul dah. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini kalau bicara duit, seringkali kan ini anak muda, apalagi kita kan punya anak remaja, seringkali dari pengalaman apakah mereka ini sulit untuk bicara langsung ke orang tua, apalagi mau bicara tentang keuangannya dorang secara terbuka. Nah, mungkin dari Bu Tilda sendiri ada hal penting atau ada solusi atau yang bisa dorang supaya misalnya anak-anak muda di luar juga bagaimana dorang bisa terbuka untuk kepada orang tua apa yang terjadi dalam keuangan mereka. Silakan. Ya, ini peran orang tua juga harus diperhatikan ya. Mungkin kita lihat perkembangan kalau mungkin orang tua yang hidup sekarang beda zaman dengan anak-anak yang hidup sekarang. Kalau dulu orang belum pakai HP, tapi kalau sekarang cuma sentuh saja langsung muncul semua yang mereka inginkan. Dan ini perlu melatih anak untuk belajar terbuka. Kalau saya ya pengalaman biasa kalau mereka sudah mulai scroll ya saya dampingi. Karena yang pasti mereka tidak punya cukup dana untuk beli. Seringkali tekniknya supaya tidak langsung beli,
saya langsung tanya, adik butuh ndak? Kakak butuh ndak? Kalau belum butuh, jangan sekarang. Nah, kalau mereka sudah berdalih, so butuh sekali. Contoh kebutuhannya ada di mana? Kamu butuh untuk apa? Oh ya, mama. Nah, kalau misalnya hal yang pikir-pikir itu untuk gaya anak muda dan mereka perlu, saya seringkali berdalih dengan, tunggu nih, kalau mama gajian, mama dapat berkat, pasti dibeli. Jangan berpaksa dengan uang jajan karena pasti tidak cukup. Tetap konsisten di menabung dan jajan setiap hari sesuai dengan kebutuhan. Ini memang butuh pendampingan. Jangan sampai anak-anak tidak terbuka terhadap orang tuanya. Nanti pasti ada hal-hal yang tidak diinginkan yang mereka kerjakan. Bisa mereka terjun ke pinjaman online atau pinjam patamang, nggak tahu tamang susung bunga. Nah, nanti terakhir orang tua tahu ternyata hanya untuk beli barang yang sebenarnya perlu kita edukasi dulu baru beli. Iya. Nah, tentu peran orang tua ini sangat penting dalam pendampingan anak dalam mengatur keuangan. Jangan dibiarkan. Sekalipun mereka mungkin sudah kuliah atau sudah bekerja, pasti mereka butuh pendampingan orang tua. Baik, betul dah. Jadi lebih ke pendampingan dan kalau dilihat tadi lebih ke bagaimana kita berkomunikasi terus dengan mereka. Iya. Supaya mereka juga merasa nyaman untuk berdialog ataupun mau berkomunikasi, apalagi bicara ini tentang keuangan. Okay. Jangan langsung skak. Jangan langsung skak. Nah, ini yang jadi bahaya untuk orang tua. Nah, lanjut lagi. Nah, seringkali anak muda juga sering stres kalau memikirkan keuangan. Nah, apalagi doi sendiri so kuliah lagi baru doi, apalagi tinggal di kos, doi kurang begini, bagaimana dorang mau makan. Nah, ini menjadi bahan pemikiran mereka, jadi tantangan mereka. Nah, bagaimana cara untuk menjaga mental dan spiritual anak muda agar tetap positif di tengah tekanan finansial ataupun jika mereka berada pada kesulitan keuangan? Iya, tetap ini masih pendampingan orang tua. Kita juga orang tua harus menyadari bahwa kalau kasih kuliah anak, kita tahu resiko bahwa ada kebutuhan-kebutuhan ketika mereka kuliah. Uang kos, kemudian uang kuliah, itu bayarlah setiap bulannya. Sekarang kan sistemnya m-banking atau transfer, jangan kasih doi cash. Tergoda mereka. Tergoda. Ini penting sekali. Kalau boleh, bukan tidak percaya terhadap anak, jangan. Kalau kebutuhan itu tanggung jawab orang tua. Supaya mereka tidak tergoda, kita perlu ada pendampingan dan perlu mencari trik, mencari teknik yang pas supaya memang betul-betul intensi yang diberikan ke mereka untuk uang kuliah, untuk uang kos sampai pada tempat tujuannya. Jangan sampai jadi pikiran baru untuk mereka. Ya, dimaklumi ya, pasti ada orang tua yang di suatu waktu memang belum punya duit sama sekali untuk bayar kos misalnya atau bayar uang kuliah. Itu masih tanggung jawab orang tua. Tapi ada saat tertentu dipahami juga pasti orang tua ada saat-saat down. Nah, bagaimana kita bekerja sama dengan anak, berkomunikasi dengan anak. Tolong sabar dulu deh, mama, papa belum ada uang untuk bayar kos. Kalau misalnya ada uang lebih dari adik, nanti orang baku-baku tambah supaya boleh bayar itu kos. Ya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Tuhan, orang ada berkat yang lebih, berkat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Karena memang kalau bicara duit untuk anak-anak, hampir-hampir ada yang bilang duit segala-galanya. Jangankan anak-anak, orang tua pun sama. Jadi marilah kita saling berkomunikasi yang baik, keterbukaan, supaya anak-anak kita tetap pada jalurnya. Oke, baik, betul dah. Ini waktu juga sudah
semakin menipis, dan mungkin ini menjadi bagian terakhir atau pertanyaan terakhir. Mungkin dari Ibu Telda sendiri bisa memberikan pesan inspiratif apa untuk semua anak muda yang Manado, apalagi para pendengar setia Radio Montini 106 FM yang saat ini berada pada kondisi ataupun berada dalam situasi yang memang keuangan ini menjadi bahan pemikiran mereka, ataupun di saat mereka butuh uang ataupun mereka berada dalam kesulitan mengenai keuangan. Silakan. Iya, pesan untuk generasi Z dan orang-orang yang belum bisa mengatur keuangan. Pertama, jadikan literasi keuangan itu sebagai skill, keahlian hidup yang wajib, bagian dari iman kita. Jangan tunda buat belajar untuk mengatur duit. Pengetahuan ini adalah senjata paling ampuh untuk melawan jeratan utang dan modus penipuan. Prioritaskan kebutuhan, rajinlah menabung dan selalu waspada, serta cek legalitas setiap tawaran pinjaman. Dan ingat, gereja ada untuk kita semua. Kalau kita atau teman kita lagi kejebak utang, belajar untuk jangan malu, jangan putus asa, tapi memberanikan diri buat cari pertolongan dari lembaga yang legal, dan jangan ragu datang ke imam, ke pastor, ke komunitas gereja, ke orang tua terutama, dan tetap memegang teguh iman kita dan belajar untuk lebih cerdas lagi dalam mengatur keuangan kita, supaya generasi ini selalu dompetnya aman dan hatinya tenang. Kita bisa berkarya lebih banyak buat Tuhan dan sesama. Sekian. Oke, terima kasih Bu Telda. Ya, untuk para pendengar setia Radio Montini 106 FM, kita akan berlanjut lagi untuk tema-tema selanjutnya. Kami dari Penyuluh Agama Katolik, saya sebagai host Richard, dan dari Bu Telda, kami mengucapkan terima kasih dan terus berkarya dan terus semangat untuk memotivasi diri menjadi orang-orang yang baru, orang-orang yang begitu tenang, apalagi bicara tentang keuangan pribadi. Nah, bagaimana mengatur uang, dan ini menjadi hal penting untuk kita kelola sendiri dan juga untuk menjadi inspirasi yang baik untuk teman-teman kita. Untuk itu, saya undur diri. Terima kasih banyak, Bu Telda. Terima kasih. Oke, kita akan berjumpa lagi di sesi dan materi selanjutnya. Dadah. Ya.